Peranan alim ulama dalam mendirikan Negara Kesatuan Republik Indonesia, NKRI. Peran ulama, santri dan tokoh-tokoh Islam dalam perjuangan menegakkan kedaulatan bangsa dan negara sangat besar. Mereka bahkan rela mengorbankan harta, tenaga serta jiwa mereka dalam berjuang dan mempertahankan kemerdekaan. Jasa para ulama baik sebelum kemerdekaan, saat kemerdekaan hingga setelah kemerdekaan tak dapat terhitung dengan jari jemari manusia. Hal ini ditegaskan oleh Luqman Hakim dalam bukunya, Utang Republik kepada Islam. Ulama adalah orang yang ahli dalam hal atau pengetahuan agama Islam. Pengetahuannya terhadap Al-Quran dan Al-Hadis membuatnya mulia dengan predikat tersebut. Bentuk kemuliaan tersebut Allah Ta'ala tegaskan dalam Quran Surah Fatir ayat 28, sesungguhnya yang paling takut kepada Allah hanyalah ulama. Posisi para ulama sangat besar. Dalam hadis disebutkan sebagai pewaris para nabi. Maka buruklah sebuah kaum yang tidak memiliki ulama, karena fungsi ulama dalam perbaikan masyarakat dan membangun negeri sangatlah besar. Ulama adalah pelita di kegelapan umat, benteng dari penjajahan, dan tonggak bagi negeri yang ingin merdeka, serta ruh dalam mengisi kemerdekaan. Kiprah ulama terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia, NKRI, tak dapat disangkal lagi. Kehadiran Ki Bagus Hadikusumo, Haji Agus Salim, Haji Abdul Wahid Hashim, Haji Muhammad Yamin, dan lainnya telah berhasil mempersatukan Sabang sampai Merauke dalam bingkai NKRI. Puncak kemuliaan mereka ketika berupaya memperjuangkan piagam Jakarta berdasarkan ketuhanan, dengan kewajiban melaksanakan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Namun karena keberatan rakyat dari Indonesia Timur atas masuknya 7 kata dalam preambule Undang-Undang Dasar yang enggan dengan hal tersebut, dengan ancaman melepaskan diri dari Indonesia, maka Soekarno menghapuskan frasa tersebut. Para ulama pun dengan rida menerima keputusan tersebut demi terwujudnya persatuan Indonesia. Dalam hal jasa memperjuangkan kemerdekaan Indonesia dari penjajahan Belanda, Inggris dan sekutu-sekutunya hingga Jepang. Sungguh para ulama terdepan memimpin kaum muslimin dan santri melakukan perlawanan mengusir penjajahan di Indonesia. Karena para ulama sangat paham bahwa penjajahan harus dihapuskan, dan setiap orang punya hak untuk merdeka. Dalam setiap proses perjuangan menegakkan negara Indonesia, umat Islam tidak pernah absen. Hal ini bukan saja karena Islam adalah agama yang dianut oleh mayoritas penduduk negeri ini, juga oleh karena jika ada yang paling menderita akibat penjajahan atau akibat ketidakberesan pengelolaan negara, pastilah umat Islam yang mayoritas itu. Maka umat Islam bukan saja bagian tidak terpisahkan dari negeri ini, tapi juga tulang punggung yang menjaga eksistensi negeri ini. Utang Republik kepada Islam, sebagaimana ditulis Luqman Hakim. Upaya melupakan jasa para ulama, tentu tak layak bagi negara yang merdeka dengan kalimat takbir, dengan darah para santri dan ulama yang tumpah memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Bahkan peran mereka mengisi kemerdekaan, dan merajut Bhinneka Tunggal Ika. Selayaknya kita tidak melupakan trio ulama patriot yakni Ki Bagus Hadikusumo, Mr. Kasman Singodimedjo dan Kiai Haji Abdul Qahar Muzakir dalam menyusun Pancasila sebagai dasar negara yang berketuhanan yang Maha Esa.
Peran Kasman atas permintaan Muhammad Hatta agar Ki Bagus menerima rumusan Pancasila yang dijiwai dengan Piagam Jakarta. Itulah semua jasa para ulama terhadap NKRI yang seharusnya disyukuri dan tetap diingat oleh bangsa Indonesia. Sangat disayangkan tentunya, begitu banyak opini liar dari kaum yang tak tahu sejarah Indonesia, hingga tagar di Twitter tagar bubarkan MUI terus disebarkan. Sosok Buya Hamka, Haji Abdul Malik Karim Abdullah, selaku Ketua MUI pertama yang telah mengeluarkan fatwa haram perayaan Natal bagi kaum muslimin. Buya Hamka telah merasakan jeruji besi penjara selama 2 tahun 4 bulan. Beliau ditahan karena dianggap melanggar Undang-Undang Anti-Subversif Pempres Nomor 11. Sebuah tuduhan yang tanpa dasar dan tuduhan itu kelak disesali karena memang tanpa bukti dan tanpa proses pengadilan untuk membuktikan fakta dan fitnah keji tersebut. Namun kezaliman yang terima dilalui Buya Hamka dengan menulis tafsir Al-Azhar 30 juz sehingga menjadi karya agung Hamka. Dan sejarah mencatat, di akhir kehidupan Soekarno berupaya wasiat untuk disalatkan dan diurus jenazahnya oleh Buya Hamka sang ulama Rabbani di zamannya. Olehnya, kaidah kemenangan dan keteguhan iman para ulama terpatri kuat, telah terhujam dan tak pernah kering dari siraman ayat Al-Quran dan hadis Nabi. Imam Ibnu Taimiyah pernah mengatakan kepada yang memusuhinya, jika mereka memenjarakanku, maka itulah halwat, kebersamaan dengan Rabbku. Jika mereka mengusirku, maka itu adalah tamasya bagiku. Dan jika mereka membunuhku maka itu syahid bagiku. Jiwa besar para ulama dan keyakinan di atas petunjuk Allah akan semakin meyakinkan umat, bahwa jalan ilmu dan dakwah menyampaikan risalah adalah ruh bagi ulama itu sendiri. Dan itulah jalan para nabi dan rasul. Akhirnya kemenangan hanya kembali kepada para pengusung al-haq, sebagaimana janji Allah dalam Quran Surah Al-Isra ayat 81, dan katakanlah, kebenaran telah datang dan yang batil telah lenyap. Sungguh, yang batil itu pasti lenyap. Buya Hamka pernah menuturkan, ketika Jenderal Sudirman berguru kepada salah seorang ulama bernama Buya Ahmad Rashid Sultan Mansur di Yogyakarta. Sudirman tertunduk mendengarkan nasihat sang guru yang mengatakan, tegaklah engkau membela kemerdekaan Indonesia ini, belalah nasib rakyat. Selamatkan bangsa ini dari penindasan dan penjajahan walau apapun yang menjadi taruhannya. Karena perjuangan seperti itulah kelak engkau akan diingat dan dikenang manusia dengan sebutan yang baik dan doa-doa generasi yang akan datang. Dan karena perjuangan itulah Allah akan melanggengkan bangsa dan negara kita ini. Wasiat sang guru rupanya betul-betul membentuk pribadi Tauhid Sudirman yang kelak menjadi Panglima Besar Tentara Indonesia. Namun, generasi muda dewasa ini telah kehilangan ruh dan akarnya. Karena mereka telah lupa dengan sejarah kepahlawanan pendahulunya. Kita tidak akan menemukan pohon yang besar sampai mencakar langit tanpa ditopang dengan akar yang kuat. Kita tidak akan mampu membangkitkan semangat kepahlawanan dalam diri generasi kita, jika mereka buram dalam sejarah perjuangan kaum muslimin dalam meraih kemerdekaan Indonesia. Ketidakpahaman seseorang dengan sejarah maka ia tak akan mengenal tentang dirinya. Sebab tak ada seorang manusia yang dapat dikatakan menyadari dirinya sendiri jika ia tidak mengenal leluhur-leluhurnya. Ketidaktahuan kita terhadap sejarah. Kita tak akan mengenal semangat yang menghidupkan mereka,
pengorbanan yang mereka hadapi, prestasi-prestasi mereka dalam kehidupan sosial keumatan, kebangsaan, ekonomi, politik, pemerintahan dan yang lainnya. Dampaknya, ketika seseorang tak mengenal sejarah para generasi dan leluhurnya, mereka tidak akan tergugah oleh duka nestapa, tragedi-tragedi mereka, perjuangan dan pengorbanan mereka, kegemilangan-kegemilangan dan kemenangan-kemenangan mereka, serta tidak mendapatkan inspirasi, harapan dan cita-cita mereka untuk hari depan.